ya teman-teman, tinta printer kalau teman-teman pernah lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Azan Farm ya. Hari ini saya akan mencoba membuat JS atau jadam sulfur ya, yaitu fungisida dari sulfur dan NaOH ya, atau soda api. Ini adalah resep dari jadam ya. Jadi memang jadam itu memberikan beberapa resep untuk petani ya teman-teman. Dari mulai pupuk, fungisida, pestisida dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat fungisida dari jadam ini ya. Katanya ini bisa ampuh untuk berbagai jenis jamur ya, terutama yang saya akan targetkan adalah jamur tepung ya, atau embun tepung ya teman-teman, untuk melon saya di belakang ini karena sudah mulai terserang seperti itu. Ini kali pertama saya akan aplikasikan dan saya akan coba buat ya. Untuk resepnya yang pertama kita butuh sulfur. Nah, ini kemarin saya beli online ya. Ini 1 kilo hanya 13.000 teman-teman, murah ya. Ini sulfur yang sudah bubuk. Jadi kita tidak usah menggiling lagi atau memblender, karena ada juga yang jual sulfur itu yang batuan ya teman-teman. Karena kan sulfur emang batuan tadinya ya. Ini saya akan buat hanya untuk 2,5 liter teman-teman. Ini airnya 2,5 liter. Harusnya airnya menggunakan air destilasi ya teman-teman, atau air AC, yaitu air sulingan, sehingga benar-benar air atau hidrogen tanpa ada senyawa lain. Tapi karena tidak ada, saya pakai air biasa saja teman-teman ya. Ini sulfur, kemudian sulfur saya akan gunakan 600 gram ya teman-teman, 625 gram. Karena dosis atau komposisi yang dari jadam itu anjurkan adalah untuk 5 liter ya, jadi saya akan buat hanya setengahnya. Kemudian kita juga butuh NaOH atau soda api. Ini kebutuhannya 500 gram. Kemudian kita juga butuh ini ya teman-teman, garam sedikit saja, ini garam krosok. Garam hanya digunakan sekitar 125 gram untuk 5 liter, berarti hanya 60 gram lah, 65 gram ya teman-teman. Kita akan timbang dulu masing-masing dari bahan-bahannya, kemudian kita akan masukkan ke sini ya. Baik teman-teman, ini tadi sudah saya pisahkan ya masing-masing. Ini untuk sulfurnya 500 gram itu segini ya, banyak banget, kuning banget teman-teman. Seperti ini ya bentukannya. Ini untuk NaOH-nya atau soda apinya ya teman-teman. Ini jangan terlalu lama disimpan di suhu ruang ya, takutnya dia mulai mencair ya, terkena air bila mulai mencair, karena dia itu mudah terbakar teman-teman. Jadi yang paling bahaya ya, bahan yang paling berbahaya itu ini. Ini airnya harusnya 2,5 liter, saya pisahkan dulu 1, liter saja. Nanti kalau sudah dicampur, setelah diaduk dan setelah memanas, mendidih, termasak ininya oleh KOH, baru saya akan tambahkan airnya sebagai pendingin ya teman-teman, atau campuran akhirnya. Setelah itu baru saya akan tambahkan garam krosok. Pertama kita akan masukkan ini dulu ya teman-teman, sebanyak 500 gram soda api. Tipsnya teman-teman ya, biar tidak terjadi kecelakaan, air dulu baru soda apinya dimasukkan. Jadi jangan soda apinya dulu baru disiram air, itu berbahaya teman-teman. Kita akan aduk terus sampai benar-benar merata dan sulfurnya termasak ya teman-teman. Mulai menghitam ya teman-teman, mulai memekat, tadinya kuning muda sekarang udah mulai orange. Berarti ini proses pemasakannya sudah mulai terjadi ya teman-teman. Garamnya ya teman-teman. Hati-hati, ini panas banget ya teman-teman, jangan sampai terkena tangan. Sebaiknya memakai sarung tangan. Saya tidak memakai karena tidak ada.
Dan kebetulan saya juga biasa membuat sabun ya teman-teman. Jadi untuk hal-hal seperti ini, bahan-bahan ini saya sudah kenal. Namun saya belum tahu bahwa bahan-bahan ini bisa digunakan sebagai fungisida ya teman-teman. Termasuk jadam wet ya, yang perekatnya itu. Nah, jadam wet juga sama seperti sabun saja teman-teman ya. Jadi itu memang cara membuat sabun, menambahkan minyak nabati, baik itu dari minyak goreng, minyak sawit atau minyak apapun, ditambah dengan NaOH atau soda api. Kalau pengen sabunnya sabun cair, biasanya tambahnya KOH ya teman-teman, bukan NaOH. Jadi sama saja, kalaupun teman-teman pengen membuat jadam wet ya, perekat, sebenarnya sabun juga sama saja teman-teman. Sabun cair itu sama seperti itu cara buatnya. Hanya saja kalau sabun-sabun sudah ditambahkan pewangi, pewarna seperti itu, yang mungkin itu bisa berpengaruh kepada tanaman ya. Ini masih ada yang menggumpal ya teman-teman. Saya akan aduk terus sampai nanti tidak menggumpal. Ini masih berasap ya. Nanti kita akan tunggu 24 jam. Besok baru saya akan aplikasikan dan saya akan review bagaimana hasilnya terhadap tanaman melon yang sudah terkena embun tepung teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan di video yang lain ya, di video part 2 nya. Baik teman-teman, ini saya akan terus aduk ya nanti sampai benar-benar si sulfurnya itu termasak dengan baik dan menyatu dengan airnya ya teman-teman. Setelah itu kita akan diamkan selama 24 jam, berarti sampai sore ini juga. Dan setelah kita diamkan baru kita akan aplikasikan langsung ke melon yang ada di belakang ini ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman ya, saya akan cut, nanti saya akan perlihatkan besok bagaimana hasilnya. Oke. Nah ini setelah kita simpan 24 jam ya, kemarin sore, sekarang udah sore lagi, udah maghrib malah. Ini sekarang udah mengendap ya teman-teman. Itu masih ada yang belum tercampur ya, ternyata ini dia agak keras ya teman-teman. Dia yang ini tuh agak-agak keras. Dari sulfurnya tuh dia ternyata tidak ini bubuk semua sepertinya. Nah ini nanti yang kita ambil yang beningnya saja teman-teman ya. Itu kan ada endapan tuh, ada endapan dari sisa pemasakan sulfur dan KOH nya. Kita akan ambil yang ini. Nah harusnya ini disaring tapi nggak usah ya, untuk pemakaian sendiri. Saya akan masukkan ke wadah seperti ini. Ini baunya seperti bau sulfur saja teman-teman, kayak bau kentut ya kalau sulfur itu. Sekarang saya akan coba aplikasikan juga sore ini. Kita akan lihat nanti besok hasilnya seperti apa. Ini warnanya merah seperti tinta ya teman-teman, tinta printer kalau teman-teman pernah lihat. Nah ini jadinya teman-teman ya, seperti ini. Ini adalah jadam sulfur yang kita buat kemarin. Ini saya masukkan ke jilegen 1 liter ya teman-teman, jilegen madu. Biasa saya pakai untuk jualan madu ya teman-teman. Nah ini 1 liter, sisanya 1,5 liter lagi saya simpan di ember yang kemarin. Nanti saya akan gunakan, saya akan aplikasikan untuk penyepraian di tanaman melon saya ya teman-teman. Nah jadi ini sangat mudah ya ternyata ya teman-teman buatnya. Hanya mencampurkan antara NaOH atau soda api dengan sulfur dan ditambahkan garam krosok sedikit. Dengan bahan-bahan yang murah ya teman-teman, 2,5 liter itu berarti saya hanya membutuhkan modal kemarin sulfur itu hanya 500 gram teman-teman ya. Oh sulfur itu 600 gram, berarti hanya 6.500 teman-teman, karena 1 kilonya itu 7.000 lah ya, karena 1 kilonya itu dia 13.000 teman-teman. Kemudian NaOH atau soda api, soda apinya itu saya beli kemarin
kalau nggak salah 15.000 ya, saya lupa, saya cek lagi nanti, pokoknya tidak lebih dari itu ya. Dan dipakai hanya 500 gram. 500 gram itu berarti ya hitung-hitung hanya 25.000 lah teman-teman ya, sama garam kerosok sama air itu. Dan kemarin yang dianjurkan itu airnya menggunakan air destilasi ya, tapi saya menggunakan air biasa ya, seperti itu teman-teman. Jadi modal segitu kita sudah dapat 2,5 liter pekatan fungisida teman-teman. Yang ini resep pengaplikasiannya itu hanya untuk pengobatan itu 2 mili teman-teman, 2 mili per liter air. Seperti itu. Jadi kalau 16 itu kan berarti tinggal 32 mili teman-teman. Itu untuk pengobatan, sedangkan untuk pencegahan itu cukup 1 mili teman-teman, 1 mili per liter air. Jadi hampir sama dengan fungisida seperti biasa ya, untuk pengaplikasiannya. Dan untuk mengecek efektivitasnya saya akan buatkan videonya teman-teman ya, bagaimana review saya menggunakan fungisida jadam ini, jadam sulfur, kepada tanaman melon saya yang sudah terserang. Ini sudah mau panen. Biasanya kalau mau panen saya biarkan walaupun ada embun tepung ya, tapi untuk kali ini saya akan semprot. Saya akan lihat bagaimana efektivitas dari fungisida jadam sulfur yang murah meriah ini ya teman-teman. Oke, saya akan sertakan di deskripsi link videonya ya teman-teman. Oh ya, untuk pengetahuan teman-teman, jadi jadam itu adalah metode pertanian teman-teman. Teman-teman bisa baca literaturnya ya tentang jadam. Metode ini diusung oleh orang Korea ya, kalau tidak salah baca ya teman-teman. Saya juga bacanya sekilas-sekilas. Jadi itu diusung oleh orang Korea. Sebelumnya saya juga menyangka bahwa jadam itu adalah organisasi atau lembaga dari Indonesia ya, ternyata itu bukan teman-teman. Kalau komunitasnya ada, komunitas organik ya teman-teman, komunitas petani organik yang menggunakan metode-metode atau resep-resep yang digunakan, yang diusung oleh orang Korea tersebut. Metode jadam ya, seperti itu. Kalau tidak salah jadam juga ada singkatannya ya, ada kepanjangannya, mungkin singkatannya dari bahasa Korea ya teman-teman. Saya juga kurang paham, silakan yang lebih paham bisa komentar ya teman-teman. Oke, itu saja mungkin ya untuk video pembuatan jadam sulfur kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman tetap semangat. Insya Allah jika kita mencari terus ada jalannya ya teman-teman ya. Ada jalan untuk kita petani-petani yang memang masih minim modal ya teman-teman. Insya Allah kita bisa terus perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.